Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alia, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Meranggen, Kabupaten Demak. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata 2.3 supervisi akademik, di mana ada 3 tahap dalam kegiatan ini. Tahap 1 adalah pra-observasi, tahap kedua observasi, dan tahap ketiga pasca observasi. Kali ini saya akan melakukan tahap 1 terlebih dahulu, yaitu pra-observasi. Saat ini saya ditemani oleh Pak Rifki, di mana untuk selanjutnya, untuk besok pagi, kegiatan observasi akan dilaksanakan Pak Rifki dengan tujuan yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Rifki lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan hari ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Rifki melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Baiklah, kami akan segera memulai kegiatan pra-observasi ini. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam, Bu Al. Bagaimana ini kabarnya Pak Rifki? Alhamdulillah baik, Bu Al. Oke, Pak Rifki, seperti yang sudah kita agendakan bersama bahwa besok saya akan melaksanakan supervisi akademik. Iya, Saya akan bersama Pak Rifki di kelas Pak Rifki dalam proses pembelajaran panjenengan. iya, Bu Al. Bagaimana Pak Rifki? Apakah Pak Rifki sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Insya Allah sudah beberapa sudah saya siapkan. Oh ya, bagus Pak Rifki. Boleh enggak tolong bisa dijelaskan apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rifki capai besok? Ya, terima kasih, Bu Al. Iya. Untuk ini, Bu Al, insya Allah besok saya akan mengajar di kelas 11.3. Di situ saya akan mengajarkan mengenai HIV AIDS, itu materi mengenai pola hidup sehat. Tujuan yang ingin saya capai, Bu Al, peserta didik melalui aktivitas diskusi dapat menunjukkan kemampuan dalam memahami dan mengerti hakikat HIV/AIDS itu apa, bahayanya apa, cara penularannya bagaimana, dan cara mencegah HIV/AIDS itu sendiri seperti apa, sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Sesuai potensi dan kreativitas anak tersebut, dia bisa mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itu tujuan yang ingin saya capai, Bu. Ya. Dan sudah saya terapkan di dalam modul yang saya buat. Ya, bagus sekali Pak Rifki kalau dilihat dari tujuan yang Pak Rifki sampaikan tadi ya, di mana garis besar yang bisa saya tangkap adalah peserta didik bisa mengerti, kemudian memahami HIV/AIDS dengan baik dan benar, kemudian tahu bagaimana cara penularannya, kemudian bagaimana pola hidup yang sehat ya bagi peserta didik. Bagus sekali tujuan pembelajaran yang Pak Rifki rancang. Kemudian apa nih Pak Rifki, apa yang ingin Pak Rifki kembangkan selanjutnya? Dalam observasi besok atau proses saya mengajar yang ingin saya kembangkan utamanya di itu ya, Bu, ya, di potensi yang di sini nanti akan saya munculkan, yaitu asesmen secara 3 asesmen, yaitu 1 asesmen sikap, yang kedua asesmen pengetahuan, dan yang ketiga itu sendiri mengenai asesmen keterampilan. Di dalamnya, dalam potensi sikap di sini juga saya sudah tuliskan, Bu Al. Jadi di sini nanti yang akan saya tekankan paling utama adalah mengenai gotong royong, Bu Al. Itu di asesmen sikap yang akan saya bedah. Di samping itu juga ada hal di asesmen sikap itu bukan hanya gotong royong ya, Bu Al ya. Ada lagi di sini mengenai kemandirian. Jadi ada 2 dimensi yang akan saya bedah mengenai satu tadi gotong royong, yang kedua adalah kemandirian itu. Terus yang di asesmen keterampilan dan asesmen pengetahuan itu juga saya akan melakukan presentasi dalam memahami dan mengerti hakikat, bahaya, cara penularan HIV/AIDS itu sendiri sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Itu yang ingin saya capai, Bu Al. Oke, Pak Rifki, bagus sekali ya dari tujuan pembelajaran yang jenengan
akan capai untuk peserta didik panjenengan, jenengan kembangkan menjadi beberapa elemen, beberapa aspek-aspek yang panjenengan kembangkan, antara lain ada dari komponen asesmen sikap, penilaian sikap, kemudian dari penilaian pengetahuan dan keterampilan gitu ya Pak Rifki ya. Kemudian dari ketiga asesmen tadi atau komponen tadi itu panjenengan jabarkan lagi, jenengan kembangkan lagi untuk pengembangan karakter peserta didik tersebut, yaitu bisa diharapkan nanti peserta didik itu memiliki karakter yang mandiri, gotong royong, dan karakter-karakter positif lainnya. Kemudian di dalam proses tadi, benar ya Pak Rifki ya, akan panjenengan kembangkan dengan cara berpresentasi, kemudian anak diharapkan untuk mengerti dalam hakikat yang sebenar-benarnya penyakit HIV/AIDS, bagaimana penularannya dan lain sebagainya. Sebuah pengembangan yang sangat luar biasa Pak Rifki. Kemudian ini pembelajaran yang saya rasa nanti saya akan mengamati proses pembelajaran panjenengan yang sangat menyenangkan seperti ini Pak Rifki. Kemudian Pak, strategi apa yang nanti akan Pak Rifki lakukan kepada anak-anak didik panjenengan dalam proses pembelajaran panjenengan? Terima kasih Bu Al. Strategi yang saya ingin pakai dalam pembelajaran besok Bu Al, itu pastinya saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid atau peserta didik. Jadi di sini yang akan saya berikan pembelajaran berdiferensiasi. Di modul yang sudah saya buat ini sudah ada yang namanya diferensiasi konten, proses, ataupun produk. Jadi ketiganya sudah lengkap tertera di sini dan sudah saya kasih tanda, dan di situ nanti juga berkesinambungan dengan KSE yang ada. Di dalamnya ada kesadaran diri, kemampuan mengolah sosial atau keterampilan sosial, bahkan pengambilan keputusan, dan juga ada pengolahan diri di dalamnya. Jadi 5 komponen KSE insya Allah sudah tertera semua di modul yang saya buat. Itu Ibu Al. Dan juga di sini kemungkinan nanti saya akan menerapkan yang namanya model pembelajaran inquiry Bu Al. Kenapa saya terapkan itu? Karena dalam model pembelajaran inquiry ini menekankan pada proses berpikir secara kritis Bu Al, dan analitis. Jadi di situ untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dihadapi oleh murid kita. Itu yang akan saya lakukan. Itu Bu Al. Luar biasa Pak Rifki, di mana tadi tujuannya, kemudian pengembangannya sampai ke strateginya sudah disiapkan dengan matang, betul, sehingga nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan bagus ya Pak Rifki ya. Di mana Pak Rifki tadi menyampaikan bahwa strategi yang panjenengan gunakan dengan menggunakan model inquiry, kemudian di dalamnya sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sekaligus terkoneksi dengan KSE-nya. Kemudian pembelajaran yang sangat komplit, kemudian sangat strategi pembelajaran yang digunakan itu sangat berpihak kepada murid, di mana ada diskusi kelompok dan lain sebagainya. Begitu Pak Rifki. Ada lagi enggak Pak Rifki kira-kira strategi yang ingin panjenengan munculkan di situ? Ya, di sini saya pasti menekankan metode ya Pak Al. Jadi metode nanti pasti di sini saya akan menerapkan metode diskusi yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu anak pada awalnya saya berikan assessment awal biar dia itu memilih cara belajarnya sendiri. Apakah dia mau memilih cara model pembelajaran visual, auditori, atau kinestetik, itu nanti dihasilkan dari assessment awal yang saya buat dari link Google Form yang sudah saya siapkan. Jadi nanti sebelum pembelajaran malamnya itu saya share itu dulu Bu Al. Dan yang kedua Bu Al, saya juga ingin membuat pembelajaran yang inovatif. Dan di sini saya menyiapkan media pembelajaran. Salah satunya tadi sudah saya bilang mengenai asesmen awal, saya siapkan link untuk dia memilih cara belajarnya. Yang kedua juga sudah menyiapkan PPT pembelajaran ini. Terus juga saya menyiapkan perangkat lain seperti laptop, LCD, atau hal lain. Dan saya juga memberikan
video pembelajaran baik secara virtual, contoh secara virtual, contoh secara audio, contoh juga secara kinestetik. Itu mungkin yang menjadi tambahan saya Bual untuk memberikan pembelajaran yang mudah-mudahan besok bisa diterima dengan baik oleh murid-murid saya. Nah, luar biasa Pak Rifki, bagus sekali ya. Mulai dari proses awal ada asesmen awal, kemudian menyajikan beraneka ragam pembelajaran yang sangat inovatif, kemudian mulai dari menyiapkan link Google Form sebelumnya, kemudian materi-materi melalui PPT, melalui video pembelajaran. Ini merupakan sebuah strategi yang sangat luar biasa saya rasa, ditambah dengan berbagai inovasi-inovasi yang panjenengan jelaskan, kemudian ada juga gaya pembelajaran berdiferensi, juga model pembelajaran yang inquiry. Saya rasa ini bagus sekali Pak Rifki. Kemudian menurut saya apa yang bisa Pak Rifki sampaikan untuk selanjutnya kepada saya di sini? Terima kasih Pak Angge. Sebelumnya saya sangat apresiasi sekali tahap praobservasi ini membuat saya lebih, istilahnya kemarin tuh saya memikir banyak apa yang saya siapkan ini nanti hasilnya gimana. Ternyata setelah dapat praobservasi ini gambaran yang lebih luas saya dapatkan, saya lebih tenang, saya lebih siap, dan mungkin juga saya akan meminta tolong dalam pelaksanaan nanti saya masih butuh bimbingannya Bu Al, dan khususnya untuk doa terbaik biar besok bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi begitu ya Pak, dengan adanya praobservasi ini sangat bermanfaat sekali nggih. Dengan adanya kegiatan ini kita jadi bisa diingatkan apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian poin-poin penting apa yang harus ada, harus kita sediakan, dan lain sebagainya. Saya juga sama Pak, menurut saya juga menganggap bahwa ini adalah hal yang sangat penting menurut saya, nggih. Kemudian hal ini juga sangat bermanfaat sekali bagi panjenengan, kemudian teruntuk juga keseluruhan peserta didik kita, gitu ya Pak Rifki, peserta didik panjenengan. Kemudian saya senantiasa berdoa semoga apa yang menjadi harapan panjenengan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang panjenengan rancang bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik. Begitu Pak Rifki. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga diberikan kelancaran. Amin. Ya, manfaat bisa didapatkan oleh anak didik kita sehingga pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik benar-benar terlaksana, dan peserta didik kita semoga memiliki karakter-karakter yang kita harapkan. Begitu Pak Rifki nggih. Demikian kegiatan praobservasi, yaitu kegiatan supervisi akademik 2.3 telah kita laksanakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.